Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Teguh Setiawan dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pedagogi dan Psikologi Universitas PGRI Wiranegara. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi formalisme Rusia yang ada di dalam sastra kontemporer. Formalisme Rusia adalah sebuah gerakan yang beragam yang tidak menghasilkan doktrin yang terpadu dan tidak ada konsensus di antara para pendukungnya pada tujuan utama untuk upaya mereka. Dan formalisme Rusia ini adalah sebuah sekolah kritik sastra yang berdiri pada tahun 1910-an hingga 1930-an. Dan formalisme Rusia ini adalah sebagai pelopor bagi tumbuh dan berkembangnya sebuah teori-teori di strukturalisme. Dan pada tahun 1910 sampai 1915 di Italia muncul sebuah gerakan yang bernama Avant-Garde yang dikenal sebagai gerakan futurisme atau gerakan masa depan. Para formalis membuat sejumlah besar analisis tentang karya-karya sastra untuk merumuskan pengertian. Yang pertama ada defamilisasi dan deotomatisasi, yang artinya itu tidak pada umumnya dikenal atau tidak otomatis. Nah, menurut kaum formalis, sifat sastra itu munculnya sebagai akibat penyusunan atau pengubahan dari asal mulanya yang netral. Dan pengubahan ini bisa terbentuk karena penggantian teks dengan efek menghasilkan dan melepaskan secara otomatis. Proses ini dinamakan dekamilisasi. Mereka berpendapat bahwasannya sebuah karya sastra itu adalah sesuatu yang telah mengalami perubahan dari sesuatu yang netral. Contohnya di sini, di sebuah karya sastra, katakanlah itu puisi. Di dalam puisi, ketika kita mau mengungkapkan sebuah pernyataan cinta, ya kadang-kadang ada kata aku cinta kamu. Nah, di dalam puisi tidak akan mungkin itu tertulis bahwasanya di situ aku cinta kamu. Tapi di situ dijabarkan dengan berbagai pola bahasa, kata-kata yang menarik, sehingga orang itu bertanya-tanya apa yang dimaksud dari kata ini, apa yang dimaksud dari bahasa ini, seperti itu. Selanjutnya yakni ada teori naratif. Menurut formalisme Rusia, sebuah penceritaan yang mencakup tentang kesusastraan hanya ada pada alurnya saja. Dan bahan cerita itu hanya sebagai bahan tambahan. Jadi intinya di sini alur adalah sebuah nyawanya di suatu cerita. Dengan alur, si pembaca akan tahu arahnya kemana cerita ini, inti dari cerita ini apa, seperti apa itu. Dan alur adalah sebuah digunakan untuk menyela, menyambung atau menjeda suatu cerita. Jadi si pembaca ini akan penasaran dan akan ketertarikannya untuk selalu membaca kelangsungan dari alur tersebut. Selanjutnya ada analisis motif. Analisis motif dari kata motif sendiri itu suatu hal yang penting. Motif diulang-ulang dalam suatu cerita dan akan memberikan efek pada si pembaca, dan akhirnya pembaca akan tahu motif dasar yang ditunjukkan oleh cerita tersebut. Contoh, di dalam suatu cerita yang mengisahkan suatu perjuangan cinta, ya, perjuangan cinta seseorang. Nah, dan di dalam situ ada suatu kata yang diulang-ulang atau dimunculkan oleh si pengarang ini dalam cerita tersebut, yang awalnya ini
Si pembaca ini tidak tahu apa sih inti dari cerita ini yang mereka baca. Dengan seterusnya, si pembaca ini tahu bahwasanya dengan adanya suatu kata yang terulang-ulang tersebut, mereka si pembaca akan tahu bahwasanya inti dari cerita tersebut adalah sebuah perjuangan cinta. Karena ada kata-kata cinta yang akan diulang-ulang terus di suatu cerita tersebut. Dan selanjutnya ada fungsi puitis dan objek estetik. Istilah fungsi mengacu pada penempatan suatu karya sastra dalam suatu komunikasi antara pengarang, teks, dan pembaca. Dan ini sangat berpengaruh pada pembaca. Jadi setiap ungkapan yang terdapat pada cerita atau karya sastra tersebut, ya, atau sebuah karya sastra tersebut, sebuah kata itu memiliki sebuah fungsi. Misal, ada fungsi referensial, emotif, konotatif, dan puitik. Jadi, suatu perkataan di dalam karya sastra itu mengandung sebuah fungsi. Apa fungsi dari si pengarang karya sastra tersebut? Baik, selanjutnya saya akan mencoba menganalisis sebuah novel dengan mengaplikasikan materi tentang formalisme Rusia ini ke dalam penelitian novel. Novel yang saya pilih yakni novel Belenggu. Nah, novel Belenggu ini menyuguhkan karya yang sangat menarik dari segi ceritanya, penokohannya, sudut pandangnya, hingga bahasanya. Nah, novel Belenggu ini menceritakan tentang kehidupan rumah tangga yang tidak lagi harmonis, penuh dengan kemisteriusan. Nah, cerita ini disuguhkan untuk mengandung nilai-nilai budaya, etika, dan nilai moral yang dapat mempengaruhi si pembaca. Penokohan juga sangat baik karena memberikan karakter yang pastinya itu tidak terbelit-belit, yang menggunakan setting budaya Jawa yang sangat khas di masa lalu, kental juga dengan seni dan etikanya. Bahasa yang disuguhkan oleh Armi Jinpani dalam novel Belenggu ini sangat khas, menunjukkan ciri-ciri sastra yang murni, sehingga pembicara itu dapat mencermati bahwasanya karya ini adalah benar-benar sastra. Bahasa yang tidak terlalu baku, juga bahasa yang tidak terlalu informal. Bahasa yang digunakan itu sangat indah dan mencirikan sastra yang sesungguhnya. Apalagi ditambah dengan puisi-puisi yang juga semakin memperkaya sebuah karya tersebut. Contoh, saat Armi Pane menggunakan majas perbandingan dengan dianalogikakan dengan tabiat, yah, dan tini yang terdapat pada halaman 67 yang berbunyi, yah tidak gelap, tidak tersembunyi, ialah pemandangan luas, disinari matahari, pemandangan lepas. Tiada terlarang oleh barang suatu juga. Ini gelap, pintu jiwanya tertutup, dikunci. Kesimpulan pikiran yang hidup tersembunyi dalam dirinya. Tini gunung berapi banyak tingkah. Salah satu ucapan Kartono terhadap Iyah di halaman 93 yang benar-benar sangat merasuk ke jiwa, yakni ini kata-katanya. Ah, ya, adakah orang yang mengenal aku di dalam hatiku? Dan maksudku, tahukah kita dasar hati kita sendiri? Apa yang menalun, bersuara, menangis dalam hati jiwa kita? Dan di sini, di dalam novel ini, adapun bahasa yang terlampir atau perkataan-perkataan tokoh di dalam novel ini yang menggunakan emosi Hartono yang sangat kuat
dari tokohnya yang dipaparkan pada halaman 115, yakni lupakanlah, matikanlah angan-angan, lepaskan belenggu ini. Buat apa bergantung pada zaman dahulu dan juga emosi kini? Coba angan-angankan, jiwa digantung. Mari tuan-tuan, nyonya-nyonya, di sini ada jiwa digantung. Dalam novel Belenggu ini pula, Armin Pane berhasil mendeskripsikan perasaan hati seorang tokoh Tini yang juga sangat menyentuh dan dapat ditafsirkan oleh pembaca, yang paparannya terdapat dalam halaman 136. Haru biru yang selama ini dalam hatiku sudah hilang sama sekali. Belenggu yang sebagai mengikat semangat sudah terlepas. Di hadapan mata semangatnya dengan tenang memanjang jalan yang akan ditempuh. Baik, itu tadi yakni sebuah pemaparan analisis materi formalisme Rusia ke dalam novel yang berjudul Belenggu. Dari pemaparan tadi, formalisme Rusia ini tidak menilai apa yang terkandung atau apa yang makna yang tersirat dari novel Belenggu ini. Yang ingin dinilai adalah bahasanya. Bahasanya sangat menarik dan sangat mencirikan sebuah kesastraan. Nah, metode yang dipakai Armin Pane dalam membuat sebuah karyanya ini begitu tersusun rapih dan dapat dinilai oleh formalisme Rusia sebagai sastra yang baik. Baik, kesimpulan dari penjelasan saya mulai awal sampai akhir, yakni formalisme Rusia adalah sebuah gerakan yang beragam dan tidak menghasilkan doktrin yang terpadu dan tidak ada konsensus di antara para pendukungnya. Dan formalisme Rusia ini adalah sebagai pelopor bagi tumbuh dan berkembangnya teori-teori strukturalisme. Para formalisme itu membuat sejumlah besar penganalisis tentang karya-karya sastra untuk merumuskan pengertiannya. Ada beberapa poin, yakni yang pertama defamiliarisasi dan deotomatisasi. Yang kedua, teori naratif. Yang ketiga, analisis motif. Dan yang keempat, fungsi puitis dan objek estetis. Baik, itu tadi penjelasan dari saya tentang materi formalisme Rusia. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan materi, kesalahan bahasa, atau yang lainnya. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.